Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan aksi nyata mata kuliah prinsip pengajaran asesmen topik 3. Di sini saya mahasiswa PPG bernama Farida. Yang pertama, saya akan menjelaskan ketuntasan pencapaian kompetensi dari materi yang sudah saya ajarkan di kelas 10A SMAN 2 Malang, yaitu materi teks biografi dengan indikator pencapaian. Yang pertama, peserta didik mampu menilai kesesuaian isi dalam masing-masing struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi, disertai bukti dan alasannya. Dari indikator yang pertama ini, peserta didik mencapai ketuntasan 69,44%. Dalam artian, peserta didik belum mencapai KKM. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan hal yang menginspirasi dan patut diteladani dalam teks biografi tokoh pahlawan Kota Malang yang telah dibaca dengan pemikiran dan bahasanya sendiri. Di sini peserta didik semuanya mencapai ketuntasan 100% dari 36 peserta. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menilai apakah informasi yang disajikan dalam teks biografi tersebut lengkap atau tidak menggunakan rubrik. Di sini dari 36 peserta didik, rata-rata mencapai ketuntasan 97,2%. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang belum tuntas. Di sini materi yang belum tuntas yaitu struktur teks biografi. Dengan muatan budaya, peserta didik mengolah data dari orang yang menjadi panutan atau yang menginspirasi di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah SMAN 2 Malang melalui teknik wawancara. Adapun ketidaktuntasan ini juga disebabkan karena peserta didik masih belum sempurna memahami setiap isi dari masing-masing struktur, belum bisa membedakan antara isi di orientasi, kemudian peristiwa penting dan reorientasi masih belum terlalu jelas, sehingga masukan bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan yang pertama, alangkah lebih baiknya meninjau kembali materi dasar mengenai struktur teks biografi, apa itu biografi, unsur-unsur dan ciri-cirinya, lalu peserta didik bisa menggunakan referensi ataupun sumber belajar yang lain. Kemudian peserta didik belajar lagi mengenai mengidentifikasi dan menganalisis struktur teks biografi. Di sini guru telah memberikan contoh menganalisisnya. Peserta didik diminta untuk menganalisis kembali dan menceritakan bagaimana muatan budaya yang diintegrasikan dalam teks yang diberikan oleh guru tersebut. Dan yang ketiga yaitu peserta didik harus memilih orang yang benar-benar menjadi panutannya atau yang menginspirasi, baik itu di lingkungan rumah maupun di SMA 2, sehingga peserta didik bisa menggali informasi lebih detail, kemudian bisa lebih paham tentang si tokoh biografi ini. Masukan yang nomor 4 yaitu peserta didik bisa melakukan riset sederhana terkait orang tersebut, seperti latar belakangnya seperti apa, prestasi yang pernah diperoleh, kemudian kontribusi terhadap lingkungan di sekitarnya. Lalu gunakan informasi yang telah diperoleh itu untuk menyusun teks biografi sesuai dengan struktur dan ciri-ciri yang telah dipelajari sebelumnya. Di sini peserta didik tidak boleh ragu untuk berkonsultasi dengan guru karena berkonsultasi lebih meyakinkan pendapat peserta didik sehingga peserta didik lebih memahami setiap isi dari masing-masing struktur. Lalu di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dan apa saja rencana perbaikan terhadap rancangan pembelajaran dan asesmen yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu aspek tujuan pembelajaran, kelebihan yang sudah saya lakukan. Saya sudah menggunakan KKO atau kata kerja operasional yang sesuai dengan keterampilan yang akan dikembangkan setiap capaian pembelajaran elemen.
Kemudian, lingkup materi di tujuan pembelajaran sudah diintegrasikan dengan unsur budaya peserta didik, yaitu dengan mengangkat tokoh pahlawan yang ada di Kota Malang, kemudian membuat teks biografi dengan tokoh yang menginspirasi dirinya, baik itu di lingkungan rumah maupun di SMA N2 Malang. Adapun kekurangan dari tujuan pembelajaran yang saya buat, yaitu beberapa kali saya melakukan revisi dikarenakan KKO yang digunakan tidak sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian rencana perbaikan ke depannya, saya akan lebih kritis ketika menentukan KKO, kemudian saya akan berpedoman dengan KKO yang sudah direvisi. Lalu di indikator tujuan pembelajaran, saya sudah menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa, yaitu terlihat dengan pemakaian kata kerja yang sesuai di kegiatan siswa saat melakukan asesmen. Adapun kekurangan yang saya lakukan, yaitu di setiap ITP saya kurang mengeksplor kembali kegiatan dilakukan oleh siswa sehingga saya harus menambahi indikator tujuan pembelajaran. Kemudian di instrumen penilaian, kelebihan yang saya lakukan, saya sudah membuat instrumen penilaian dengan tipe kemampuan siswa, yaitu ada 3, ada layak, cakap, dan mahir. Lalu konten yang saya jadikan sebagai instrumen penilaian yaitu tentang biografi pahlawan asal daerah masing-masing peserta didik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan rencana perbaikan terkait perangkat pembelajaran. Yang pertama, di sini saya akan mengkonsultasikan dengan guru pamong, DPL, dan dosen pengampu mata kuliah ini untuk memberikan umpan balik kepada saya. Yang kedua, saya akan melakukan kegiatan seminar dan merancang modul pembelajaran yang TARL dan berdiferensiasi, khususnya CRT. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat modul ajar sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan peserta didik. Lalu rencana perbaikan untuk implementasi pembelajaran. Yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran dengan metode yang bervariasi, terutama cooperative learning, yaitu dengan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan asal daerah masing-masing. Lalu yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan modalitas belajar peserta didik. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta suportif dengan cara saling bekerja sama, baik itu antara guru dan siswa, juga menanamkan nilai-nilai positif, bisa melalui memberikan motivasi setiap hari dan juga melakukan hubungan disiplin positif dengan siswa. Lalu rencana perbaikan untuk implementasi penilaian. Yang pertama, saya akan menggunakan berbagai metode penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Lalu yang kedua, saya akan melakukan penilaian secara berkala dan komprehensif, tentunya untuk mengukur perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu sehingga tidak menunda dan peserta didik dapat menangkap dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya di waktu tersebut. Sekian penjelasan dari saya terkait aksi nyata materi prinsip pengajaran asesmen topik 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.